Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai uji korelasi urutan Spearman. Kemudian yang selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis atau H-test ya. Untuk uji Kruskal ini digunakan untuk membandingkan rata-rata 3 sampel atau lebih. Nah, langkah-langkah ujinya itu tidak jauh beda dengan yang uji korelasi urutan Spearman tadi. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis, kemudian menentukan taraf nyatanya dan nilai Chi kuadrat. Nah, kalau yang tadi kan pi ya, ini kalau yang Kruskal-Wallis ini pakainya Chi kuadrat. Nah, kemudian menentukan kriteria pengujian, menentukan nilai uji statistik atau nilai H-nya nanti, kemudian membuat kesimpulan. Kita langsung lanjutkan saja ke rumus dan kemudian contoh soal. Di sini ada rumusnya untuk uji Kruskal sama dengan 12 per N besar itu adalah jumlah ukuran sampel, kemudian N kecilnya, di sini nanti ada N kecil ya, itu ukuran sampelnya, kemudian R besarnya itu adalah jumlah urutan, dan K kecil itu banyaknya sampel. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini adalah contoh ada 3 merek lampu. Jadi usia dari merek lampu di sini ada merek A, merek B, dan merek C. Nah, merek A ada sampelnya ada 5, kemudian merek B sampelnya ini ada 7, kemudian merek C jumlah sampelnya ada 6. Jadi masing-masing merek itu memiliki sampel yang berbeda jumlahnya. Yang pertama adalah kita urutkan sama dengan yang urutan Spearman ya. Tapi kalau dalam urutan korelasi Spearman itu yang diurutkan adalah per kolom gini, per kolom, kemudian per kolom. Tapi kalau dalam Kruskal itu kita ngurutinnya semua dalam satu tabel. Jadi kita bandingkan juga umur pada merek A dengan umur merek B dengan umur merek C. Karena sebagaimana kita ketahui tadi, tujuan dari uji Kruskal itu adalah membandingkan rata-rata dari 3 sampel atau lebih. Nah, yang pertama misalnya di sini ada untuk umur dari merek lampu yang paling kecil atau paling cepat rusaknya lampunya itu adalah ketika dia berumur 62 minggu misalnya. Jadi ini adalah urutan nomor 1. Kemudian yang urutan selanjutnya kita cari yang nilai terkecil lagi setelah 62 itu ada 64. Setelah 64 kita kasih urutan nomor 2, nyari lagi urutan nomor 3 yaitu 67. Kemudian ada 68. Nah, ada enggak 69? Kita cari 69, tidak ada 69, adanya 70. Maka 70 yang di sini kita kasih urutan ke-5. Kemudian urutan ke-6 adalah 71. Urutan ke-7 adalah 73. Kemudian urutan ke-8 adalah 74. Urutan ke-9. Nah, urutan ke-9 itu habis 74 ya. Habis 74 berarti kan 75. 75 ternyata ada 2. Di sini yang di merek B ada 1, yang di merek B punya 1, merek A 75-nya dia juga punya 1. Maka kita kasih urutannya adalah pakai koma, 9,5, dan yang di merek A kita kasih urutan 9,5. Karena keduanya sama-sama berada pada urutan yang sama, nilainya juga sama. Kemudian untuk urutan nomor 10 kita ada nilai yang setelah itu kan tidak ada ya. Ini kan sudah dibagi 2, maksudnya sudah dibagi 2. Jadi antara 9 dan 10 itu adalah 9,5. Nah, 9,5-nya ada 2, maka urutan ke-10 tidak ada. Kita loncati menjadi urutan ke-11. Nah, 11 itu nilainya 77. Nah, begitu juga dengan misalnya di sini kasusnya adalah ada yang nilainya 79, umurnya 79. Nah, di sini juga ya di merek A ada 79, merek C dia juga ada yang 79. Nah, masing-masing kita kasih urutan 12,5. Di sini juga 12,5. Nah, karena ini sudah urutannya berada di antara 12 dan 13, ini juga antara 12 dan 13, maka urutan ke-13 itu tidak ada. Kita
setelah 79 80, maka untuk yang 80 kita kasih urutan 14 bukan 13. Oke, selanjutnya dari masing-masing urutan kita jumlah. Yang merek A itu jumlah urutannya adalah 49, yang merek B jumlah urutannya 34,5, yang merek C jumlah urutannya adalah 87,5. Nah, kita cari lagi K kecil, ini adalah jumlah sampelnya ya. Ini ada merek A, B, dan C, berarti 3. Kemudian ukuran sampel yang pertama, berarti ukuran sampel untuk merek A, ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian ukuran merek yang B itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk ukuran sampel yang ketiga itu ada 6. Sedangkan R ini adalah jumlah urutannya 49, 34,5, dan 87,5. Tadi sudah dijelaskan. Dan kemudian selanjutnya adalah membuat formulasi hipotesisnya. Formulasi hipotesis yang pertama diawali dengan HO, H0. H0 itu adalah rata-rata untuk mu ya, ini mu rata-rata untuk sampel yang satu itu sama dengan rata-rata sampel merek lampu yang kedua, berarti rata-rata lampu A itu sama dengan rata-rata lampu B sama dengan rata-rata lampu C. Sedangkan H1 atau H alternatifnya itu adalah rata-rata pada lampu A itu tidak sama dengan rata-rata pada lampu B dan tidak sama dengan rata-rata pada lampu C atau yang ketiga. Untuk taraf nyatanya adalah 5% dan kita cari nilai K kuadratnya. Nah, Y kuadrat ini juga bisa disebut dengan C square. Nah, untuk mencari nilai ininya kita cari dulu dB. dB itu adalah derajat bebas. Derajat bebas sama dengan K. K itu jumlah sampelnya tadi ya, ada lampu dengan 3 merek, maka K-nya ini adalah 3 min 1 2. Berarti kita cari di tabel C square untuk taraf nyata 0,05 dan dB-nya derajat bebasnya adalah 2. Nah, ini adalah tabel C square yang derajat bebasnya 2, kita tarik garis merah, dan ditemukan dengan taraf nyatanya 0,05 atau 5%. Maka ketemu nilainya untuk C square-nya adalah 5,9915. Kita kembali ke jawaban. Nah, kita taruh hasilnya di sini. C square-nya tadi adalah 5,991. Kemudian kriteria hipotesisnya yang pertama adalah HO akan diterima jika nilai Kruskal-Wallisnya nanti lebih kecil sama dengan 5,991. Nah, kemudian HO itu akan ditolak jika nilai H atau nilai Kruskalnya nanti itu lebih besar dari 5,991. Nah, nilai uji statistiknya kita masukkan ke dalam rumus H atau rumus Kruskalnya sama dengan 12 dari rumusnya. Kemudian N-nya jumlah sampel seluruhnya ya. Masing-masing ini kan ada 5, ini ada 7, sini ada 6. Berarti 5 tambah 7 tambah 6 itu 18, kita taruh di sini, taruh sini. Nah, kemudian ini adalah jumlah urutannya. Urutan yang lampu A itu tadi jumlahnya 49, urutan yang lampu B itu jumlahnya 34,5, urutan yang lampu C jumlahnya 86,5. Nah, untuk yang bawahnya ini adalah jumlah sampel dari masing-masing lampu. Lampu A memiliki sampel 5, lampu B memiliki sampel 7, lampu C memiliki sampel 6. Kemudian N besar ini adalah tadi dikatakan jumlah seluruh sampel lampu 18 tambah 1. Nah, hasil akhirnya adalah 10,589. Nilai dari H ini 10,589 itu jelas lebih besar dibandingkan nilai C square atau K kuadratnya tadi ya, yaitu 5,991. Kalau
nilai H-nya lebih besar daripada chi kuadrat atau chi square, maka keputusannya adalah HO ditolak. Ini berdasarkan kriteria pengujian. Nah, ketika HO ditolak, kesimpulannya adalah rata-rata dari ketiga merek lampu itu tidak sama. Jadi masing-masing merek lampu itu memiliki rata-rata usia tingkat keawetan lampu yang berbeda. Baik, begitu saya kira cukup untuk materi statistik non parametrik. Ini adalah part 2. Siapa yang tiba-tiba buka part 2 saya kira tidak akan nyambung, jadi silahkan buka dulu yang part 1 untuk statistik dan parametrik. Terima kasih untuk semester ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga masih bisa berjumpa di lain kesempatan. Selamat belajar dan terus berlatih dan terus membaca. Sukses untuk skripsinya, semoga lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.